Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa sampai saat ini melaksanakan ibadah puasa. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita dapat mengetahui dan kita dapat merasakan bagaimana alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini yang kita rasakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah sampai kepada tahap yang kedua dalam bulan Ramadan. 10 yang pertama sudah kita lewati. Hari ini kita sudah memasuki 10 Ramadan yang kedua. Alhamdulillah sampai saat sekarang kita masih merasakan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami membacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesuai dengan ayat tersebut, pada siraman rohani kali ini saya memberikan tema, yaitu bulan Ramadan adalah bulan ujian dan penuh dengan keberkahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yang dimana ayatnya di ujungnya berbunyi la'allakum tattaqun. Maka sesuai dengan tema kita pada hari ini, bulan Ramadan itu adalah bulan ujian, karena di ujungnya Allah menjadikan kita menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk mencapai takwa tidaklah mudah, karena memperolehnya harus melalui latihan, melalui ujian yang berat. Makanya di bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan ujian. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan ujian dan latihan menuju untuk kita dapat mencapai takwa, dapat untuk memperoleh takwa yang paripurna. Bulan Ramadan merupakan ladang ujian bagi orang yang beriman. Apakah ia sanggup dan mampu untuk menuju menghadapi sehingga menghasilkan peningkatan kualitas amal. Pemirsa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah yang berbunyi, puasa adalah sebuah benteng. Oleh karena itu, jika seseorang berpuasa di antara kamu, maka janganlah berkata kotor, janganlah berbuat jahil, dan jika seseorang dengan memusuhi atau mencaci makimu, maka janganlah engkau melayaninya, dan katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Namun, meski bermakna ujian, namun sesungguhnya Ramadan itu memiliki kemudahan dan peluang untuk kita agar kita mendapatkan keberkahannya. Rasulullah bersabda, bila Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka selebar-lebarnya, maka pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan dibelenggu dengan erat. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis ini dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa inti dari hadis ini adalah memotivasi kita untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya.
Karena Allah sudah memberikan kemudahan dan peluang yang luas untuk kita agar beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, bagi mereka yang berkata atau mau berbuat untuk memanfaatkan peluang yang banyak ini, peluang yang besar ini, maka derajat takwa tersebut menanti dengan segala ketinggian dan keberkahan dari Allah. Sehingga dengan demikian Ramadan itu dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dengan keberkahan dan mendatangkan kebahagiaan. Artinya, apabila kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Ada 5 keberkahan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama, bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Jika kita melaksanakan puasa ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena kita telah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam rukun Islam yang ketiga. Yang kedua, sebagai ajang untuk menahan diri dan hawa nafsu. Sebagaimana kita ketahui, selama bulan Ramadan kita ditahan, kita diuji untuk menahan hawa nafsu kita. Karena menahan adalah salah satu dari rukun puasa. Yang ketiga, amalan puasa adalah amalan yang langsung berhubungan dan berkaitan antara Allah dengan makhluknya, dengan hambanya. Sebagaimana yang hadis meriwayatkan, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dari hadis tersebut kita bisa dapat mengetahui bahwa puasa Ramadan yang kita laksanakan ini itu berhubungan langsung dengan Allah dan Allah yang akan membayarnya dan Allah yang akan membalasnya. Maka berapa pahalanya bagaimanapun tidak dapat kita menghitungnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Yang keempat, ikhtiar. Jadikanlah ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Berusaha kita selama bulan Ramadan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu menahan hawa nafsu. Maka berikhtiar kita untuk melaksanakannya, maka kita akan bisa mencapai predikat takwa tersebut. Dan yang terakhir, Ramadan bulan penuh ampunan. Marilah dengan bulan Ramadan yang suci ini, dengan amalan yang sebulan penuh kita diberikan oleh Allah peluang untuk memohon ampun kepada Allah. Sehingga setelah bulan Ramadan ini berakhir, maka kita kembali kepada kesucian. Maka kita kembali kepada menjadi manusia yang bertakwa yang kita harapkan dan yang kita dambakan. Permisa yang dirahmati Allah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.